Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri sekarang ini dalam dilema ketika bergulir tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani mengenai masalah nasab Ba'alawi. Bagi kita yang tidak ngaji di pondok pesantren atau kita yang ngaji di kiai-kiai pribumi, saya katakan seperti itu tentu saja tidak begitu berpengaruh kepada psikis mental si santri-santri ini, yang kalau si santri ini ngajinya di pondok Ba'alawi. Ketika tesis ini bergulir, kita dengan gampang sekali mencari jawaban, karena selama ini kita ini terdoktrin hanya sepintas-sepintas lalu saja. Jadi begitu mendengar itu dan kita mencari berita sesungguhnya, akhirnya kita percaya bahwa mereka ini bukan dzurriyyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga santri-santri di mana pondok pesantrennya ini sama sekali tidak ada Ba'alawi. Ini tentu saja lebih gampang juga dia memahami tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan bisa cepat mengambil kesimpulan bahwa kepercayaan kepada habaib selama ini yang mengaku dia Nabi itu gampang sekali terkikis, karena tidak ada hubungan dalam pesantrennya itu dengan habib-habib selama ini. Nah, santri-santri ini tentu saja gampang sekali dia sadar menggunakan logika-logika manteknya dan mengamati kebenaran dari tingkah laku Ba'alawi ini dan membanding-bandingkan, bener nggak sih kalau mereka ini turunan Nabi kok perbuatannya seperti itu, bahkan ada dawil-dawil, terus kemudian mengatakan bahwa ini manusia yang paling mulia, bahkan yang paling tragis itu mengatakan ada rukun iman itu 8 atau 7, pokoknya yang di luar dari kalau kita ngaji selama ini. Inilah santri yang ngajinya di pondok pesantren yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan habaib-habaib. Beda lagi dengan pondok pesantren, itu yang di situ ini memang milik habib atau Ba'alawi. Ya tentu saja mereka akan sulit keluar dari paham-paham kebenaran. Sebabnya satu, namanya ilmu, apalagi ilmu agama. Ini kan perasaan menyatu dengan gurunya, dengan kiainya, itu amat kuat sekali. Jadi kalau santri-santri ini mengaji di pondok pesantrennya Ba'alawi, tentu yang jelas ini sulit untuk meninggalkan kepercayaan bahwa mereka ini sebenarnya bukan dzurriyyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu orang ini untuk membedah pikirannya dengan banyak membaca literatur dan membanding-bandingkan. Ini mungkin baru bisa dia keluar dari kungkungan pemahaman Ba'alawi, tapi ini jelas sulit sekali. Terus yang membuat dilema lagi santri-santri ini, di mana pondok pesantrennya ini ada menantu atau mengambil menantu seorang habib. Nah, kemudian si habib ini tentu mendapatkan kepercayaan marai ngaji, atau istilahnya itu mengaji kitab apa kepada dia dan atau kitab apa kepada siapa gitu di pondok pesantren seperti itu. Jadi kalau seorang santri di mana pondok pesantrennya ini ada menantunya habib dan dipasrai untuk mengaji kitab tertentu dengan sendirinya secara tidak langsung, ini juga ada ikatan batin kepada Ba'alawi ini. Nah, ini setelah ada gulirnya nasab ini, tentu juga akan sulit meninggalkan doktrin yang selama ini mereka yakini, karena ngajinya juga ada pernah kepada Habib.
dan tentu saja ada hubungan emosi, setelah itu ada penghormatan, dan akan meninggalkan keyakinan itu. Itulah menimbulkan dilema di pikiran santri-santri itu. Ya untunglah seperti kita-kita ini yang tidak ada hubungannya mencari ilmu, ngaji ilmu kepada para habib-habib. Jadi begitu ada berita seperti ini, kita gampang sekali mencari kebenaran, karena memang tidak ada ikatan batin di hati kita, ilmu kita kepada para habaib. Untuk teman-teman santri yang sekarang masih mondok dan situ ada habibnya, ya terserah, ini urusan pribadi masing-masing. Tapi bergulirnya tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani selama ini belum bisa ditolak dan dibantah oleh habaib-habaib yang ada di Indonesia. Yang membantah justru orang-orang kita sendiri yang nggak tahu apakah itu utusan dari habaib, ataukah dibayar, ataukah ada ikatan apa. Mereka-mereka ini bisa begitu mati-matian membela oknum habib yang menurut Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dan kiai-kiai lainnya itu dikatakan bahwa nasab mereka bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka-mereka ini, para habaib ini, sudah begitu lama untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah dzurriyyah Nabi, sampai sekarang diam-diam saja. Untuk tes DNA mereka sembunyi entah di mana. Sementara ya orang-orang kita, kiai-kiai kita yang membela mereka mati-matian. Ada apa antara kiai-kiai membela ini dengan habaib ini? Kita juga perlu bertanya-tanya, kenapa tidak membela pribumi, enggak membela yang kiai-kiai yang selama ini dihina mereka? Toh mereka yang oknum-oknum kiai pribumi yang membela mereka itu biar membela seperti apapun, doktrin mereka itu sudah nyata bahwa sealim apapun kiai pribumi, bahkan 70 kiai alim pribumi, bukan Ba'alawi, ini dibanding satu Ba'alawi bodoh, ini masih tinggi derajatnya satu Ba'alawi bodoh. Kok mau-maunya sudah didoktrin seperti itu masih membela mereka? Ataukah ada doktrin kemarin yang kita bicarakan, yaitu muhibinnya habaib itu ya wali? Apakah mereka muhibinnya para Ba'alawi dan akan diberikan pangkat yang mulia di hadapan habaib-habaib ini? Toh walaupun dipandang mulia oleh mereka, ini dalam hatinya ini tetap kita ini dianggap kelas 2, kelas kroco, tidak ada apa-apanya, hanya sebagai budak untuk melawan kita-kita sendiri, bangsa sendiri yang menolak mereka, karena mereka ini hanya dengan berjubah agama untuk menipu orang awam-awam menjadi muhibinnya, supaya kita ini tetap menganggap mereka ini ras yang paling mulia. Kita jaga Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjaya dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Sebaduk dumuk senyari bumi direwangi kan pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.